Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi menindaklanjuti resmi ya, Permen PAN RB sudah terbit. Kita akan membahas tentang kriteria pelamar di P3K tahun 2022, di mana ada peluang besar khususnya untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade, teman-teman guru honorer yang masa kerjanya 3 tahun mengabdi, lebih kurang dari 3 tahun mengabdi, dan juga ada pelamar umum yang tetap pada Podik dan juga lulusan PPG. Bagaimana peluang kriteria pelamar tersebut? Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebagaimana telah terbitnya Permen PAN RB tentang regulasi atau pengadaan P3K tahun 2022, jabatan fungsional guru, telah kami paparkan atau kami simpulkan bahwa ada kriteria pelamar di P3K tahun 2022, dan teman-teman masuk ke dalam kriteria yang mana? Mari kita bahas. Yang pertama, ini di bab 3 ya, ada kategori dan persyaratan pelamar. Dijelaskan di pasal 4 bahwasanya pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas 2 kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah ini ya, teman-teman masuk ke dalam yang mana prioritas. Yang kedua adalah pelamar umum. Nah yang kedua adalah pelamar umum. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pelamar prioritas, terdiri dari yang pertama ya, ini pelamar prioritas terdiri dari prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan ada pelamar prioritas 3. Nah ini sangat diprioritaskan ya teman-teman. Teman-teman masuk ke dalam prioritas yang mana? Jadi pelamar prioritas itu terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Untuk pelamar umum ini ada 2 kategori. Jadi artian pelamar umum ini tidak seperti pelamar umum di CPNS tahun 2021 ya, ataupun juga pelamar umum yang umum untuk siapa saja, tidak ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar di database lulusan PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ya. Jadi teman-teman yang lulusan PPG yang belum pernah mengajar sekolah sama sekali. Yang kedua adalah B ya, pelamar yang terdaftar Dapodik. Nah ini bagaimana nih pelamar yang terdaftar Dapodik? Tentunya pelamar yang sudah mengajar namun belum mencapai 3 tahun ya masa pengabdiannya. Jadi pelamar umum itu adalah lulusan PPG dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik yang tentunya bukan prioritas. Jadi pelamar atau guru honorer yang mengabdi belum genap masa kerja 3 tahun. Paham ya teman-teman? Yang kedua, next ya, pelamar prioritas 1. Nah ini pelamar prioritas 1 terdiri dari 4 kategori ya, yakni adalah guru tenaga honorer kedua yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Nah ini urutannya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu prioritas 1 itu guru PHK 2 yang memenuhi nilai ambang batas atau guru honorer yang sudah lulus PG ya. Yang kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas ya. Tentunya ini adalah guru honorer lulus PG negeri maupun swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi yang sudah lulus PG tentunya. Yang ke C ya, ini lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Tentunya lulusan PPG ini mempunyai nilai afirmasi 100%, sudah barang tentu pasti memenuhi nilai ambang batas. Dan yang B adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi ini keempat ini guru honorer yang lulus PG namun tidak memiliki formasi, diprioritaskan di tempat paling atas ya teman-teman, dan langsung mengisi formasi, tidak usah mengikuti tes kembali. Nanti kita bahas. Next, pelamar prioritas 2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, huruf B merupakan tenaga kategori 2. Nah jadi pelamar prioritas 2 ini tenaga kategori 2 yang belum lulus PG. Nih ya, ini yang belum lulus PG.
Berarti ini harus mengikuti tes kembali tentunya. Yang ketiga adalah pelamar prioritas 3. Nah, ini yang terbaru dan tidak ada di P3K tahun 2021, bahwasanya pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi teman-teman, guru honorer yang belum lulus PG ini masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam prioritas 3. Guru honorer yang belum lulus PG namun guru tersebut di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik dengan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Misalkan nih guru honorer TM-nya itu 2017. Nah, itu sudah masuk ya ke dalam masa kerja paling rendah 3 tahun, ataupun juga 2018 ya, kalau nggak salah 2017-2018 ya, itu masuk TMT-nya itu 2017 ataupun 2018. Apalagi kalau 2004, apalagi kalau 2011. Nah, itu sudah masuk ke dalam prioritas 3 ya. Selamat, ini adalah ataupun usulan dari teman-teman guru honorer untuk mengafirmasi guru honorer atau afirmasi masa pengabdian. Nah, ini sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB aturannya ya, bahwasanya paling rendah itu masa 3 tahun masuk ke dalam prioritas 3, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pelamar umum. Nah, ini ya pelamar umum yang saya sebutkan tadi, bahwa pelamar umum itu bukan umum semua siapa saja yang bisa daftar 3K, tidak ya. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek tentunya, dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi maksudnya pelamar terdaftar di Dapodik ini pelamar yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, misalkan baru masuk Dapodik tahun 2021 ataupun juga tahun 2020. Nah, ini pelamar yang kurang dari 3 tahun masuk ke dalam pelamar umum. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah mekanisme seleksi prioritas 1. Karena banyak sekali, apakah benar nih teman-teman guru honorer yang sudah lulus P3 ini tidak dites kembali dan langsung pemberkasan atau mengisi DRH? Benar ya, ini pasal 32 telah dijelaskan bahwa yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jelas ya di sini, teman-teman guru honorer yang lulus PG menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Yang kedua adalah seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Sebagaimana yang kita ketahui ya, ada tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, di poin 3, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Nah, misalkan nih si A mengisi formasi di SD guru kelas ya, di kompetensi 2 di tahap 2 tetap di guru kelas. Nah, ini jabatan yang sama ya, jabatan yang sama, maka yang digunakan adalah nilai akhir yang paling tinggi, yang paling tinggi di tahap 1 maupun juga tahap 2. Jadi diambilnya nilai yang paling tinggi. Namun yang kedua, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Misalkan nih, guru honorer lulus PG tahap 1 dan juga tahap 2 berbeda. Tahap 1 milih di guru IPS tentunya di SMP. Tahap 2 karena ada kosongan di guru kelas, kemudian guru tersebut memilih formasi di guru kelas, maka yang dinyatakan lulus menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Jelas ya teman-teman, apakah saya nantinya milih di SMP ataupun di guru kelas. Jadi yang dipilih oleh Panselnas itu adalah nilai akhir pada seleksi tahap 2. Jadi kesimpulannya guru tersebut bisa mengisi di guru kelas, seperti itu, guru kelas SD. Nah, paham ya teman-teman? Mungkin beritanya cukupkan sekian. Ini adalah salah satu gambaran sedikit dan kami akan paparkan di video-video kami selanjutnya khusus tentang bagaimana seleksi untuk P3K tahun 2022 dan juga bagaimana penempatan yang ada dalam Permenpan RB tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.